Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dian Kusumawati, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia, tentang bagaimana manajemen burnout pada perusahaan hybrid. Baiklah, jika cara untuk membagikan. Oke, kita akan membahas tentang peran motivasi dan lingkungan kerja, bagaimana menurunkan burnout pada sistem kerja hybrid. Dapat kita lihat di mana era pertumbuhan ekonomi melalui tumbuhnya berbagai perusahaan dalam bermacam bentuk usaha tumbuh subur, maka penting bagi pelaku ekonomi untuk membahas bagaimana motivasi dan lingkungan kerja baik dapat menjadi kunci utama dalam meningkatkan atau menurunkan tingkat burnout pada karyawan, khususnya dalam sistem kerja hybrid yang kini banyak diterapkan di berbagai perusahaan. Di sini kita perlu mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab burnout dan kita juga membutuhkan eksplorasi strategi dari perspektif manajemen sumber daya manusia untuk menciptakan kondisi kerja yang lebih nyaman, efektif, produktif, dan lebih sehat. Dengan pemahaman terhadap penyebab dan strategi penanganan, dapat menjadi satu kunci bagaimana meningkatkan kinerja dan kesejahteraan karyawan secara berimbang, sehingga melalui pendekatan yang adaptif dan berbasis kebutuhan nyata di era kerja fleksibel ini, hal-hal kontraproduktif dapat diminimalisir. Kita akan mulai dengan motivasi. Definisi dan pentingnya motivasi. Di sini motivasi merupakan suatu dorongan baik yang bersifat internal maupun eksternal yang memengaruhi arah, intensitas, dan ketekunan perilaku individu dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam lingkungan kerja, motivasi berperan sebagai pendorong utama yang menentukan tingkat produktivitas, kuasa kerja, dan keterlibatan terhadap organisasi. Keberadaan motivasi yang tinggi menjadi fondasi bagi terciptanya semangat kerja yang berkelanjutan serta kesiapan dalam menghadapi tekanan dan dinamika tugas yang semakin kompleks. Dalam sistem kerja hybrid yang menuntut kemampuan adaptasi terhadap fleksibilitas waktu dan tempat, motivasi menjadi faktor penentu dalam menjaga konsistensi kinerja. Karyawan yang memiliki tingkat motivasi tinggi umumnya menunjukkan komitmen lebih besar terhadap tanggung jawab, mampu mengelola beban kerja secara efektif, serta lebih cepat beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja. Oleh karena itu, dalam manajemen sumber daya manusia, mengelola motivasi tidak hanya dipandang sebagai aspek psikologi semata, melainkan sebagai bagian internal dari strategi organisasi dalam membangun ketahanan kerja dan berkelanjutan performa dalam era kinerja yang lebih fleksibel. Kita akan lihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi motivasi ini. Motivasi kerja tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat ekstrinsik maupun intrinsik. Faktor-faktor ini membentuk dasar psikologi bagi karyawan untuk bertindak, berinisiatif, dan bertahan dalam menghadapi dinamika pekerjaan yang terus berubah, khususnya sistem kerja hybrid. Dari sisi eksternal, motivasi dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan kebijakan organisasi. Pengakuan atas kerja, baik verbal maupun non-verbal, baik formal atau informal, akan memberikan dorongan psikologis yang kuat bagi peningkatan performa tentunya. Ketika pencapaian kerja dihargai secara adil dan terbuka, semangat untuk memberikan kontribusi produktif akan semakin menguat. Dan ini akan menjadi kondusif di mana lingkungan kerja, baik secara fisik seperti kenyamanan ruang kerja dan fasilitas, maupun secara sosial seperti hubungan kerja rekan kerja yang harmonis, akan menjadi pendorong motivasi. Kemudian juga motivasi sejati tidak hanya dari luar, faktor intrinsik juga merupakan satu hal yang penting, yaitu memberikan kekuatan besar menumbuhkan ketahanan mental dan dalam kerja jangka panjang. Kepuasan pribadi yang muncul setelah menyelesaikan tugas dengan baik, rasa bangga terhadap pekerjaan lakukan, serta keyakinan bahwa pekerjaan memiliki makna. Itu semua penting untuk membentuk motivasi yang stabil, di mana hal ini akan berdapat nyata dari pekerjaannya terhadap masyarakat yang akan membuat mereka termotivasi, meskipun tidak selalu diiringi insentif secara finansial. Dalam sistem kerja hybrid yang cenderung menekankan pada kemandirian dan hasil,
Dorongan dari dalam diri menjadi komponen utama dalam menjaga konsistensi dan kualitas kerja. Jadi dalam memahami kedua jenis faktor ini, eksternal maupun internal, menjadi tanggung jawab penting bagi manajemen sumber daya manusia, di mana strategi pengelolaan harus dimulai dari pemetaan kebutuhan karyawan, yang kemudian diterjemahkan dalam kebijakan dan budaya kerja yang mendukung. Dan semua ini harus dibuat dengan cara transparan, di mana penugasan bermakna dan sesuai kompetensi akan menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif lagi. Sehingga dengan ini resiko burnout dan hybrid akan dapat ditekan secara signifikan. Strategi meningkatkan motivasi karyawan, upaya peningkatan motivasi ini merupakan bagian penting dari manajemen SDM yang berorientasi pada produktivitas dan berkelanjutan kesejahteraan tenaga kerja. Dalam konteks kerja hybrid yang menuntut adaptasi tinggi dan otonomi kerja individu. Hal ini akan membantu terciptanya lingkungan kerja yang sehat, efisien, dan manusiawi. Dan beberapa pendekatannya adalah, pertama, seperti penerapan sistem, penghargaan, dan pengakuan yang konsisten terhadap pencapaian kerja. Dan ini terbukti dapat memperkuat semangat dan loyalitas. Di mana contohnya ada dibuat karyawan di ladang bulanan, yang dipublikasikan misalnya. Ya, ini akan memberikan pengakuan yang diberikan kepada karyawan tentang ketepatan waktu dan sesuai konteks akan membangun persepsi bahwa kontribusi mereka dihargai dengan nyata. Yang kedua adalah menyediakan akses terhadap pengembangan profesional yang memberikan kesempatan bagi individu meningkatkan kompetensi dan memperluas wawasan mereka. Sehingga diberikan juga misalnya pelatihan workshop, kursus daring, dan hal-hal yang lain sehingga dapat meningkatkan kualitas. Kemudian ketiga, penerapan komunikasi yang terbuka antara jajaran manajemen dan karyawan menjadi landasan utama bagi terciptanya lingkungan kerja yang terpecah. Dan mereka saling dapat silang saling silang pendapat sehingga mereka merasa diapresiasi bahwa apa yang mereka sampaikan akan dapat menjadi suatu pertimbangan bagi kebijakan perusahaan tersebut. Yang keempat adalah penerapan fleksibilitas dalam jam kerja. Lokasi kerja merupakan satu penentu utama motivasi dalam kerja hybrid. Jadi secara keseluruhan, kombinasi antara penghargaan, pengembangan komunikasi, dan fleksibilitas akan membentuk ekosistem kerja yang mendukung motivasi dalam jangka panjang. Kita lihat dalam konteks lingkungan kerja. Di sini karakter lingkungan kerja yang positif akan mencerminkan kondisi kerja yang dirancang untuk mendukung kenyamanan, keselamatan, dan produktivitas secara menyeluruh. Karakter utama dari lingkungan seperti ini meliputi penataan ruang ekonomis, pencahayaan yang cukup, sirkulasi udara yang baik, dan di beberapa kasus seperti hybrid atau mereka bekerja di luar kantor, tempat-tempat mereka untuk bekerja atau beristirahat atau beroperasi itu merupakan satu hal yang patut dipertimbangkan oleh manajemen sumber daya manusia. Karena hal ini akan menimbulkan rasa aman secara psikologis dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Contohnya adalah perusahaan menyediakan ruang khusus untuk feedback session antara staf dan manajemen, atau misalnya pada pekerjaan hybrid atau work from home atau work from cafe, for example, itu harus diberikan tempat yang nyaman. Oke. Kemudian lingkungan kerja yang positif tidak hanya ditentukan oleh aspek fisik dan teknis, tapi juga nilai-nilai sosial yang menciptakan ruang kerja yang inklusif dan menghargai keberagaman. Kemudian, sebagai contoh pelaksanaan program edukasi keragaman dan pembentukan forum komunitas internal lintas departemen dapat memperkuat relasi antar individu sekaligus memperkaya wawasan secara kolektif. Kita dapat lihat di sini di mana dampak lingkungan kerja terhadap kinerja. Lingkungan kerja sehat dampaknya terhadap kinerja akan memberikan atau mendatangkan suasana yang nyaman dan karyawan lebih termotivasi dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Contohnya, perusahaan rintisan di bidang teknik digital menyediakan ruangan kerja fleksibel, area kolaborasi terbuka, dan kemudian sesi apresiasi mingguan dalam program peningkatan output sebesar 30% dalam 6 bulan terakhir. Baik, dampak negatif dari lingkungan kerja tidak mendukung, contohnya adalah
instansi publik yang gagal mengakomodasi fleksibilitas kerja pasca pandemi mengalami penurunan produktivitas hingga 18%, sehingga lonjakan keluhan internal dan staf operasional meningkat. Nah, ini akan menyebabkan burnout. Oke, boleh kita melangkah pada strategi membangun lingkungan positif, di mana kebijakan fleksibel yang memberi ruang bagi keseimbangan hidup dan kerja akan sangat memberikan pengaruh yang positif terhadap para karyawan. Pengaturan jadwal fleksibel, sistem penilaian, dinamika tim, beban kerja juga merupakan satu hal yang sangat harus perlu dipertimbangkan dalam memanajemen sumber daya manusia. Kita akan melihat tentang studi kasus aktual di mana Gojek atau hybrid dan burnout prevention strategy. Gojek, platform teknologi ride hailing asal Indonesia, memberikan contoh nyata menerapkan kebijakan secara fleksibel yang dapat meningkatkan motivasi sekaligus menurunkan risiko burnout. Berdasarkan laporan di hybrid.co.id, Gojek menetapkan 7 poin penting dalam implementasi work from home untuk mendukung kesejahteraan karyawan. Penataan ruang kerja di rumah, memilih area fokus yang jelas, misalnya pojok khusus kerja atau di sini dalam hal ini Gojek memberikan pojok khusus untuk beristirahat para driver contohnya. Kemudian ada peningkatan soal ekonomi, komunikasi, penggunaan Slack, service online, secara teratur memastikan koordinasi dan keterhubungan tim tetap optimal dan optimal. Pengaturan blok waktu fokus ini juga sangat menjadi hal yang diperhatikan oleh Gojek. Kemudian peningkatan sosial tim melalui emoji atau tone atau mungkin pemberian bintang atau eh, bagaimana apresiasi para pelanggan terhadap para driver. Kemudian menjadi istirahat yang berkala. Kemudian pemisahan waktu kerja dan pribadi. Kemudian hasil implementasinya adalah kebijakan tersebut berhasil meningkatkan work-life balance dan menunjukkan penurunan tingkat stres serta burnout di antara karyawan sekaligus menjaga produktivitas dan keterlibatan dalam tim. Jadi kita bisa lihat bahwa pada visual grafik ada 6 hal yang dilakukan untuk mencegah dari burnout, seperti promote flexibility, set clear expectation, encourage breaks and downtime, build a supportive culture, offer mental health services, lead by example. Contohnya seperti itu. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa motivasi dan lingkungan kerja yang positif memiliki peran krusial dalam menurunkan tingkat burnout pada sistem kerja hybrid. Dengan menerapkan strategi untuk meningkatkan motivasi dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Ini akan berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang organisasi. Oke, ini adalah daftar pustaka. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.